Kopi bukan lagi sebagai minuman penghilang rasa kantuk. Kini, ia sudah menjelma menjadi sebuah gaya hidup. Di mana-mana mulai menjamur kedai-kedai kopi ternama. Selain itu, produksi kopi mulai dijual dengan kemasan saset yang sangat praktis. Terlepas dari kandungan kafein dalam kopi yang masih diperdebatkan, konsumsi masyarakat dunia terhadap jenis minuman yang tidak hanya hitam ini semakin meningkat. Bertonton juta kopi diproduksi dalam kurun 2024 sampai 2025. Kopi yang tiap hari kita minum ternyata memiliki sejarah panjang. Sejarah kopi diawali dari cerita seorang pengembala kambing dari Abesinia, sekarang namanya Ethiopia, yang menemukan tumbuhan kopi sewaktu ia sedang mengembala, kira-kira sekitar abad ke-9 Masehi. Dari sana, lalu menyebar ke dataran Mesir atau pinggiran Mesir dan Yaman. Hingga akhirnya pada abad ke-15, kopi telah menjangkau lebih luas lagi, yakni ke Persia, Mesir, Turki, dan Afrika Utara. Kopi ternyata tidak begitu saja menjadi salah satu minuman favorit dunia yang digemari. Awalnya pendeta-pendeta di Italia melarang umatnya minum kopi dan menyatakan bahwa minuman kopi tersebut dimasukkan oleh sultan-sultan muslim untuk menggantikan anggur. Mereka tidak hanya melarang, tetapi juga menghukum orang-orang yang dengan sengaja minum kopi. Tidak hanya di Italia, pada tahun 1656, di daerah Wazir dan Kofri, kerajaan Utsmaniyah mengeluarkan larangan untuk membuka kedai-kedai kopi. Hukuman akan diterima bagi orang yang ketahuan minum kopi. Pandangan tentang kopi ini akhirnya berubah setelah terjadi keajaiban di Swedia. Konon Raja Swedia, Gustav II, pernah menjatuhkan hukuman terhadap 2 orang saudara kembar karena suatu kesalahan. Keduanya tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan tersebut, karena sang raja juga tidak dapat menentukan siapa yang bersalah. Akhirnya raja memberi larangan kepada keduanya. Orang pertama, tidak diperkenankan meminum minuman selain kopi di sepanjang hidupnya. Sedangkan orang hanya diizinkan minum teh saja seumur hidupnya. Siapa yang terlebih dahulu mati, maka dialah yang bersalah dalam satu tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka tersebut. Ternyata dari keduanya, yang mati terlebih dahulu adalah peminum teh, yaitu di umur atau di usia 83 tahun. Sejak saat itulah masyarakat Swedia kemudian menjadi tergila-gila atau menjadi pecandu atau menjadi kebutuhan pokok dengan kopi, bahkan paling fanatik di dunia. Zaman dahulu Indonesia merupakan pengekspor kopi terbesar dan terbaik di dunia. Hal itu terjadi sebelum tahun 1880-an, di mana pada tahun tersebut terjadi wabah hama karat daun yang memusnahkan kopi Arabica yang ditanam di bawah ketinggian 1 km di atas permukaan laut. Dari Sri Lanka hingga timur, Brazil dan Kolombia akhirnya mengambil alih peran sebagai eksportir kopi Arabica terbesar hingga kini. Dan pada masa jaya itu, industri kopi di Jawa pernah mengikuti pameran di AS, Amerika Serikat,
untuk memperkenalkan kopi asli Indonesia, sehingga publik AS mulai mengenal. Saat ini, mungkin kopi yang paling unik dan paling enak rasanya adalah kopi luwak. Konon kabarnya, kopi asli Indonesia ini, biji kopi diambil dari kotoran luwak atau binatang sejenis kucing liar. Padahal sebenarnya kopi ini dihasilkan dari tanaman kopi biasa yang buah matangnya banyak dimakan oleh luwak. Mengapa dipilih tanaman kopi yang buahnya disenangi luwak? Ternyata hal ini didasarkan pada insting luwak yang hanya memilih buah kopi terbaik untuk dimakannya. Sehingga pohon kopi yang buahnya disenangi luwak dapat dipastikan biji kopi tersebut berkualitas. Karena sudah terkenal kenikmatannya, kopi luwak ini menjadi banyak peminatnya. Selain itu, karena produksinya sangat sedikit, harga kopi menjadi sangat mahal.